Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Karpet Masjid Al-Hilal. Kali ini kita akan membahas mengenai makanan halal dan haram. Sebelumnya, tekan tombol subscribe channel Karpet Masjid Al-Hilal dan jangan lupa tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi update terbaru dari kami. Halal dan haram menurut ajaran Islam. Hai manusia, makanlah dari apa yang terdapat di bumi, yang halal dan yang thayyib. Dan janganlah kamu menuruti jejak setan yang suka melanggar atau melampaui batas. Sesungguhnya setan itu adalah musuh kamu yang nyata. Quran Surah Al-Baqarah ayat 168. Diharamkan bagi kamu sekalian bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disembelih dengan tidak atas nama Allah. Binatang yang tercekik, yang dipukul, yang terjatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas, kecuali kamu sempat menyembelihnya. Dan diharamkan juga bagimu binatang yang disembelih untuk dipersembahkan kepada berhala. Quran Surah Al-An'am ayat 3. Halal artinya dibenarkan. Lawannya haram artinya dilarang atau tidak dibenarkan menurut syariat Islam. Sedangkan thayyib artinya bermutu dan tidak membahayakan kesehatan. Kita diharuskan makan makanan yang halal dan thayyib. Artinya, kita harus makan makanan yang sesuai dengan tuntunan agama dan juga bermutu, tidak merusak kesehatan. Dalam ajaran Islam, semua jenis makanan dan minuman pada dasarnya adalah halal, kecuali hanya beberapa saja yang diharamkan. Yang haram itu pun menjadi halal bila dalam keadaan darurat. Sebaliknya, yang halal pun bisa menjadi haram bila dikonsumsi melampaui batas. Pengertian halal dan haram ini sesungguhnya bukan hanya menyangkut kepada masalah makanan dan minuman saja, tetapi juga menyangkut perbuatan. Jika ada perbuatan yang dihalalkan, ada pula perbuatan yang diharamkan. Pengertian makanan dan minuman yang halal meliputi halal secara zatnya, halal secara prosesnya, halal cara memperolehnya, dan juga tidak termasuk minuman yang tidak halal. Makanan yang halal secara zatnya. Allah Maha Pemurah, lagi Maha Pengasih. Terlalu banyak, bahkan hampir semua jenis makanan adalah halal dan dapat dikonsumsi. Sebaliknya, terlalu sedikit jenis makanan yang diharamkan,
yang tidak boleh dikonsumsi. Hikmah pelarangan tersebut jelas Allah yang Maha mengetahui. Adapun kebaikan dari adanya larangan tersebut jelas untuk kepentingan dan kebaikan bagi manusia itu sendiri. Di antaranya sebagai penguji ketaatannya secara rohaniah melalui makanan dan minumannya, dan agar manusia tahu atau mau bersyukur. Bangkai, darah, dan babi secara tegas diharamkan oleh Allah sesuai dengan ayat di atas. Selanjutnya, semua binatang yang mati tidak melalui proses penyembelihan hukumnya haram, disamakan dengan bangkai, termasuk binatang yang mati dalam pengangkutan, sekalipun baru sebentar. Tidak boleh ikut disembelih dan dikonsumsi oleh manusia. Makanan yang halal menurut cara prosesnya. Makanan yang halal, tetapi bila diproses dengan cara yang tidak halal, maka menjadi haram. Memproses secara tidak halal itu bila dilakukan: pertama, penyembelihan hewan yang tidak dilakukan oleh seorang muslim dengan tidak menyebut atas nama Allah dan menggunakan pisau yang tajam. 2. Penyembelihan hewan yang jelas-jelas diperuntukkan atau dipersembahkan kepada berhala atau sesaji. 3. Karena darah itu diharamkan, maka dalam penyembelihan, darah hewan yang disembelih harus keluar secara tuntas, dan urat nadi leher dan saluran nafasnya harus putus dan harus dilakukan secara santun menggunakan pisau yang tajam. 4. Daging hewan yang halal tercemar oleh zat haram atau tidak halal menjadi tidak halal. Pengertian tercemar di sini bisa melalui tercampurnya dengan bahan tidak halal, berupa bahan baku, bumbu, atau bahan penolong lainnya. Bisa juga karena tidak terpisahnya tempat dan alat yang digunakan memproses barang tidak halal. 5. Adapun ikan, baik yang hidup di air tawar maupun yang hidup di air laut, semuanya halal, walaupun tanpa disembelih, termasuk semua jenis hewan yang hidup di dalam air. 6. Selain yang tersebut di atas, ada beberapa jenis binatang yang diharamkan oleh sementara pendapat ulama. Namun dasarnya masih mengundang perbedaan pendapat. 3. Halal cara memperolehnya. Seorang muslim yang taat sangat memperhatikan makanan yang dikonsumsinya. Islam memberikan tuntunan agar orang Islam hanya makan dan minum yang halal dan thayyib. Artinya, makanan yang sehat secara spiritual dan higienis.
Mengkonsumsi makanan yang diperoleh dengan cara yang tidak halal berarti tidak halal secara spiritual, akan sangat berpengaruh negatif terhadap kehidupan spiritual seseorang. Darah yang mengalir dalam tubuhnya menjadi sangar, sulit memperoleh ketenangan. Hidupnya menjadi beringas, tidak pernah mengenal puas, tidak pernah tahu bersyukur, ibadah dan doanya sulit diterima oleh Tuhan. 4. Minuman yang tidak halal. Semua jenis minuman yang memabukkan adalah haram, termasuk minuman yang tercemar oleh zat yang memabukkan atau bahan yang tidak halal. Yang banyak beredar sekarang berupa minuman beralkohol. Kebiasaan mabuk dengan minum minuman keras itu rupanya sudah ada sejak lama dan menjadi kebiasaan oleh hampir semua bangsa di dunia. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, masyarakat Arab juga mempunyai kebiasaan ini. Nabi memberantas kebiasaan jelek ini secara bertahap. Pertama, melarang orang melakukan sholat selagi masih mabuk. Berikutnya, menyatakan bahwa khamr atau minuman keras itu dosanya atau kejelekannya lebih besar dari manfaatnya atau kebaikannya. Terakhir, baru larangan secara tegas menyatakan bahwa minuman keras itu adalah perbuatan keji, sebagai perbuatan setan. Karena itu, supaya benar-benar dijauhi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.